Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal penggunaan castor oil sebagai aditif bensin. Jadi ada ya beberapa pro yang sudah menggunakan castor oil sebagai aditif bensin. Dan untuk penggunaan castor oil sebagai aditif bensin ini justru penulis malah takut ya. Dan takutnya justru sumbernya dari perusahaan pembuat oli, dari pabrik oli lah. Jadi penulis ini malah lebih hati-hati, milihnya malah mikir-mikir ya menggunakan castor oil ini. Jadi beda dari minyak sawit atau minyak nabati lain, castor oil itu punya khusus ya. Jadi dari kandungan bahannya itu biasanya malah bukan misalnya stearik acid, oleic acid, terus linoleic acid. Minyak castor bean ya, jadi kadang disebut bean oil, kadang disebut castor oil. Itu beda sendiri, nggak sama dengan yang lain. Karena nggak sama ini, makanya jadi punya sifat beda juga dari yang lain. Dari sifat alaminya yang penulis amati adalah flash point-nya yang lebih rendah. Tapi ada juga sifat yang termasuk unggul ya. Apa itu? Yaitu kekentalannya. Ada data bahwa kekentalannya itu mirip 20W50. Nah, ini beda dari minyak sawit, minyak canola, minyak yang lain-lain ya, minyak goreng yang lain, yang kekentalannya kira-kira ya wis SAE 20 itulah. Kalau hitungan CST-nya antara 6 sampai 10 CST gitu ya. Secara kekentalan seperti itu. Jadi minyak minyak jarak apa castor yang nyebutnya ya, castor oil itu kental. Jadi yang bikin perhatian adalah sifat kental itu. Nah, yang bikin takut itu apa? Yang bikin takut itu adalah ketika oli castor itu ternyata menimbulkan efek samping di penggunaannya. Jadi efeknya terutama karena castor oil itu mempunyai titik apa ya jenengnya, titik uap, titik flash point, titik apa mana, titik didih yang termasuk rendah daripada oli-oli lain. Jadi biasanya kalau kita pakai oli samping ya, itu bahannya kan oli mineral juga, jadi flash point-nya itu lebih tinggi daripada castor oil. Dan castor oil ini katanya jadi pelumas yang baik karena justru sifat yang uniknya, dia kalau kena panas berapa, 300 derajat atau berapa, dia akan terpolimerisasi sehingga membentuk pelumas yang lebih kental lagi. Anehnya seperti itu. Jadi ketika dia pecah pertama kali di suhu entah berapa itu ya, dia membentuk sifat yang lebih kental.
dan dia jadi pelumas yang lebih baik, ngomongnya kayak gitu. Cuma karena sifat itu juga, dia itu mudah membentuk varnish. Membentuk lapisan kerak. Nah, ini yang jadi kelemahan utama. Jadi katanya mesin yang menggunakan oli mesin Castor itu harus sering ganti oli. Yang pakai di 2 tak juga ada resiko ngejim. Jadi itu yang membuat penulis tidak menggunakan oli Castor. Nah, tapi kan yang di pasaran itu buktinya pakai Castor oli nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi itu karena sudah tidak murni lagi. Jadi penulis nemu referensi bahwa kelemahan dari Castor oil ini bisa diatasi dengan mencampurnya dengan PAG. Polyalkylen glycol tak opo sembuh lali dengan PAG. PAG ini merupakan bahan oli yang grupnya grup 5. Jadi PAG itu adalah oli sintetik. Makanya mungkin kita pernah lihat ada castor oil yang sintetik. Kenapa seperti itu? Castor oilnya itu bukan sintetik, tapi dicampuri dengan bahan sintetik. Penulis sendiri nggak tahu ya berapa persen castor oilnya, berapa persen PAG-nya. Namun ya, yang jelas PAG sendiri merupakan bahan yang mahal harganya. Mahal harganya, dan ada satu sifat penting lagi, yaitu adalah tidak kompatibel dengan oli mineral, oli PAO, atau ya sebangsanya lah. Jadi nggak kompatibel. Oleh karena itu, oli-oli sintetik yang castor oil, oli castor oil yang sudah dibuat lebih aman untuk dicampurkan ke bensin, ini kan untuk 2 tak ya, itu biasanya ada tulisannya tidak boleh dicampur dengan oli mineral. Ya, itu ada tulisan seperti itu. Terus disebut juga shelf life-nya, umur apa jenenge, umur pakainya, umur apa jenenge, wis pokoknya kalau sudah dibuka ya, itu nggak boleh dibiarkan lama. Mungkin karena sifat dari castor oil yang higroskopis atau sifat PAG atau apa ya, itu nggak boleh dibiarkan lama. Sehingga ada juga anjuran untuk tidak dipergunakan di kendaraan yang olinya disemprotkan pakai injeksi. Jadi kalau pakai harus langsung campur ke bensin. Jadi sifatnya castor oil seperti itu. Nah, ini ya kalau untuk menggunakan castor oil sebagai aditif bensin ya
emang butuhnya seperti itu ya. Ya mungkin ya oke lah ya, wis itu oke lah. Terus ada lagi keterangan lain, nggak semua oli Castor yang sintetik itu bisa dipergunakan di gasolin, di bensin. Jadi ada beberapa produk itu yang tidak menyebutkan penggunaan di gasolin. Tidak menggunakan di bensin. Dia itu hanya ditujukan untuk kendaraan yang pakai metanol atau etanol, atau kalau bahasa Britishnya mungkin petrol ya. Jadi kita kalau mau pakai castor oil ya, itu harus cari produk yang menuliskan secara eksplisit produknya boleh dicampurkan ke gasolin atau petrol. Jangan mempergunakan castor oil ya yang nggak ada tulisannya petrol atau gasolin. Nah ini juga jadi mengarah ke rekomendasi lain juga. Nah kalau produk yang dirancang khusus saja ya, yang biar bisa dipakai kendaraan, itu ada pengecualiannya, dilarang sembarangan, harus sesuai syarat. Nah apalagi kalau produknya adalah produk buatan sendiri. Jadi yang spesialis saja, itu castor oil saja, yang produk castor oil yang untuk kendaraan khusus, yang untuk mesin 2 tak, yang untuk dicampurkan ke bensin saja, itu ada yang nggak bisa untuk bensin, apalagi yang buat sendiri. Di mana ada jaminan bahwa kalau pakai castor oil buatan sendiri itu aman? Nah jadi penulis dengan alasan-alasan itu tidak merekomendasikan penggunaan castor oil ke aditif bensin, karena ya itu resikonya terjadi varnish, terjadi kerak gitu ya. Walau tentu makainya mungkin cuma rasio 1% lah ya. Penulis yang nggak tahu ya efeknya nanti ke injektor bagaimana, karena castor oil itu musimnya karbu ya, bukan musimnya injeksi. Tapi entah lagi ya, karena ya 2 tak kan ada juga yang injeksi, tapi itu akhir-akhir ya, entah ya. Kalau yang dua tak injeksi kan baru zamane sopo itu, KTM TPS ya, KTM versi D yang 2 tak tapi injeksi. Entahlah, tapi setahu penulis kan 2 tak itu karbu semua. Entah apa aman bagi injeksi, karena kan ya ada larangan, jangan ditaruh di sistem yang menggunakan injeksi. Jangan-jangan bikin masalah kalau ditaruh di injeksi. Masalahnya apa juga penulis nggak tahu. Dan oh iya, ada warning juga ya, kalau menggunakan castor oil, kalau suhunya dingin, suhu berapa itu ya, mungkin sekitar 10 derajat atau berapa ya, atau 5 derajat Celcius, itu castor oilnya bisa misah dari bensinnya. Nah ketika misah ini dia akan jadi endapan di bawah tangki. Nah ini juga perlu penyelidikan juga.
perlu apa nanti kalau pas lama di tangki akan jadi membentuk kerak. Kalau dipakai di bensin filternya akan jadi mampet karena ya kehalang sama keraknya castor oil. Tapi ya itu semua asumsi lah, asumsi. Tapi ya baiknya dipakai sebagai pedoman untuk memilih cara yang aman. Nah, cara yang aman gimana? Nah, kita kalau mau pakai castor oil, kita harusnya beli produk castor oil yang memang untuk dicampurkan ke bensin. Satu. Dan dilihat produk tersebut direkomendasikan untuk dicampur ke bensin atau tidak. Jangan untuk produk yang cuma aman, cuma direkomendasikan untuk metanol atau etanol saja. Jadi harus perhatikan itu. Jadi pakai produk yang beneran bisa untuk bensin. Jangan pakai produk yang cuma bisa untuk metanol sama atau etanol toh. Kalau soal harga, ya tentunya mahal karena nggak ada yang lokal, pastinya impor. Jadi oli castor oil itu yang untuk campuran langsung ke mesin itu kan ada campuran PAG-nya. Nah, PAG itu nggak murah. PAG nggak murah, terus habis itu harga juga masih harus tetap impor. Ya jadinya mahalnya ya mahal kali ya. Kalau dihitung-hitung ya biaya per liternya jadi ya cukup banyak juga ya. Enggak ya, mungkin murah ya. Kalau ratusan ribu tapi kan 1 liter. Kalau dihitung 100 ml-nya kan termasuk murah. Cuma ya itu shelf life-nya itu ya. Kalau sudah dibuka cepat rusaknya itu yang bikin masalah. Ya wes lah, intinya kalau untuk aditif bensin penulis nggak rekomendasi. Oh ya, soal gunanya ya, manfaatnya ya, manfaat penggunaan castor oil juga penulis nggak lihat suatu kelebihan yang sangat gitu loh, karena fungsinya cuma untuk jadi pelumas saja. Cuma untuk memperlicin saja sesuatu yang bisa dicapai dengan menggunakan misalnya oli samping, minyak goreng, apa mana, oli MTF, oli transmisi manual. Kalau penulis sendiri caranya pakai margarin campur minyak wijen, wes itu. Penulis kalau coba oli castor ya bakal beli produknya, produk yang memang benar-benar menyatakan bahwa itu castor oilnya aman untuk dipakai di mesin bensin. Jadi nggak cari yang hanya untuk mesin alkohol atau etanol atau metanol. Jadi kalau fungsinya cuma bikin licin, penulis ya males coba, kecuali dibuktikan wah bener bisa nambah tenaga gitu ya. Apalagi sekarang bensinnya pertalite, bensin yang kandungan pelumasnya sudah cukup banyak. Ya wes lah, itu aja, intinya cuma itu dok. Mau coba silahkan, tapi baiknya coba yang sudah dirancang khusus, karena kan sudah ada khusus. Beda dengan kalau pakai margarin, sopo sing dodolan. Pakai minyak wijen, sopo sing dodolan. Pakai minyak sawit, sopo sing dodolan. Kan nggak ada. Ya wes itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.